Halo everybody, halo semuanya, gua Mr. Bert. Kalian tahu nggak penipuan online itu banyak, dan kalian tahu nggak mereka di mana? Siapa yang ngajari gitu? Gua kasih tahu, mereka ada di lapas dan di penjara. Jadi di video ini gua akan kasih tahu kepada kalian, gua berhasil mewawancarai seseorang yang dimana dia itu adalah bekas penipu yang menghasilkan ratusan bahkan miliaran per bulan dan pergerakan mereka luar biasa. Jadi kita akan lihat ini karena mereka itu dijagain oleh aparat. Jadi gue akan kasih tahu kepada kalian nanti di mana mereka berada, di letak posisi mereka di mana nanti berada. So everybody, lihat video ini karena video ini salah satu video yang terbaik yang pernah gue buat. Everybody, let's talk about it. Kita akan hubungi dia ya sekarang ini. Namanya Nice Guy 757 di Instagram ya. Kita akan ngomong dia. Oke. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Apa kabar? Baik? Kabar baik. Kabar baik. Ya, suaranya udah suara kartun. Ya. Mas, ini gue langsung ngomong di depan, ini direkam ya Mas ya, jadi nanti gue akan post di YouTube, oke ya Mas ya? Oke, siap. Oke, jadi tadi gue udah ngomong di awal bahwa menyatakan bahwa Mas itu pernah ya langsung berhubungan dengan penipu-penipu yang ada di lapas, benar ya Mas ya? Iya, benar. Oke, boleh diceritain nggak Mas sama gua itu dulu cerita ke gua itu inisialnya siapa, lalu Masnya itu gimana sih caranya kok bisa Mas itu bisa masuk ke dalam lapas dan bisa ketemu dengan para penipu-penipu itu gitu loh Mas. Oke, Mr. Bert. Oke. Nggak enak kan aku bilang nama ya. Ya, Aku jadi biasa dipanggil JJ, Mas. JJ. Oh, jadi JJ. inisialnya JJ ya Mas ya? Iya, benar. Oke, dulu kayak mana ceritanya kok Mas itu bisa masuk ke lapas penjara Mas? Ya, apa ya? Apes sih. Karena apes. Apes ya ceritanya? Apes itu sial. Kita kan nggak tahu ya kapan aja kita bisa sial ya. Iya. Jadi singkat saya ceritain deh. Waktu itu saya bawa kendaraan, bawa motor. Tiba-tiba saya nggak tahu ada orang nyebrang dan tabrak, jatuh. Orang itu juga jatuh. Ya. Pingsan. Saya pikir pingsan ya orangnya. Ketika dibawa di rumah sakit ternyata orangnya meninggal. Oke. Ketika diurus dengan kepolisian, keluarga nuntut. Dan saya ya terus terang itu nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa karena kan shock. Ya, dan tetap ternyata polisinya bilang tetap ini proses hukum dan singkat cerita ya saya masuk kantor polisi, proses BAP, ternyata lanjut terus, nggak ada kata damai. Akhirnya saya diserahkan ke kejaksaan untuk disidang. Setelah disidang, singkat cerita saya divonis 3 tahun. Oke, 3 tahun ya, begitu ya. Oke, kita langsung mempersingkat waktu Mas. Gimana sih berarti Mas masuk ke lapasnya tersebut lalu ketemulah para mereka penipu-penipu itu, begitu ya Mas ya? Oke, ya. Jadi sebenarnya sih bukan ketemu ya. Karena awalnya jumpa orang-orang di dalam lapas itu, pemikiran saya kan orang-orang itu gimana ya, menakutkan, ya kan? Mungkin orang-orang penjahat-penjahat. Saya juga termasuk penjahat yang melanggar aturan ya, undang-undang ya. Menghilangkan nyawa orang karena kelalaian. Jadi saya pikir semua itu penjahat. Ternyata sampai dalam itu nggak seperti yang saya perkirakan. Ternyata orangnya baik-baik semua, semuanya baik-baik, nggak ada yang dibilang kayak sangat-sangat. Tapi ada sih penampilan ada ya, betato biasa ya, preman-preman yang itu ada, itu ternyata.
Tapi tadi Mas tanya tentang penipuan, saya singkat cerita aja. Ketika di dalam lapas, ya kita sebut aja sel ya, dalam kamar sel itu terdiri dari 30-an orang lah. Waktu itu saya ya. 30-an orang, oke. Ya. Jadi dalam sel itu pasti orang itu macam-macam. Kita nggak tahu ini orangnya ada uang, nggak ada uang. Ada yang punya rokok, nggak ada rokok. Jadi itu banyak lah model-modelnya. Tapi saya kaget ketika ada 2 orang menyapa saya dengan menawarkan rokok. Gitu. Terus? Nah, ini orangnya baik nih berarti ini dalam hatiku kan. Tapi aku takut gini, jangan-jangan ada maunya nih, ya kan? Maunya nih. Ternyata mereka baik, nawarin rokok. Habis itu mereka nawarin tempat tidur. Kamu mau tidur di mana? Wah, saya bilang saya terserah aja. Dia bilang jangan bilang terserah. Ini apa istilahnya, penjara. Jangan langsung main terserah. Di sini harus berani ngomong. Oke. Oh iya, saya mencari tempat yang enak lah pokoknya. Oke. Ada tempat enak, tapi ada syaratnya nih. Iya. Wah, ini syaratnya nih bayar kayaknya nih, bayar nih. Apa? Ya, langsung aku bilang, ini mau bayar nggak? Nggak perlu bayar. Yang penting kamu mau bergabung dengan grup kita. Oke. Oh, bergabung dalam artian apa dulu nih? Ya nantilah 1-2 hari kamu tahu. Oke. Singkat cerita, ternyata di dalam penjara itu mereka punya HP ya. HP. Handphone ya, handphone. Smartphone lah. Tepatnya gitu. smartphone. Lalu? Tapi pada saat itu saya nggak punya smartphone. Saya pinjam aja. Saya pinjam untuk telepon keluarga atau hiburan-hiburan, nonton YouTube. Mereka tuh bilang, kalau gabung dengan kelompok kami itu kerja mas, kita harus kerja. Nah aku bingung, kerja ini maksudnya kerja angkat barang di mana, ya kan? Mau bersih-bersih di mana, kan pikiranku kerja gitu. Ternyata? Kami ini kerjanya menipu mas. Wah. Waduh, aku bingung ini menipu, maksudnya menipu bagaimana ini? Lalu gimana mas? Kamu duduk, kamu liatin deh anak-anak yang di pojokan itu ngapain. Udah aku liatin, ternyata dalam hatiku, ini nih aku juga dulu pernah kena tipu nih. Oke. Jadi tahu nggak apa itu? Jadi ngapain mereka mas? Jadi mungkin Sterber tahu kan aplikasi hijau yang biasa mereka bilang micet. Iya, micet gitu loh ya. Jadi yang video call seks itu ya mas ya? Ya, benar. Iya. Oke. Ternyata rupanya yang dulunya aku di luar yang sering chattingan dengan cewek-cewek tanda kutip yang nggak nyata itu, posisinya itu mereka ada di dalam sini. Di penjara gitu. Tapi gini mas. Nah, aku tanya, mereka dapat HP-nya dari mana ya? Nah, awal-awalnya saya nggak tahu kan HP itu dari mana. Sekitar sebulanan baru aku tahu ternyata handphone itu, ya you know lah, ada oknum-oknum tertentu kan, oknum yang kerja di situ lah pokoknya. Pokoknya kerja di sana lah gitu ya. Jadi mereka itu menyediakan ponsel itu untuk mereka bekerja gitu mas, atau mereka beli gitu loh? Bukan, mereka itu hanya minta tolong bisa masuk smartphone-nya itu caranya gimana, nanti oknum itu yang bantu, entah gimana caranya, yang pasti asal cuannya cocok. Jadi oke. Lalu terus yang gue mau tanya ini, nah tadi kan masnya bilang tadi ngomongnya itu kan soal apa? Soal micet tersebut gitu. Jadi masnya diajari dong caranya gitu. Iya. Oke, saya lanjut ceritanya. Oke. Setelah semingguan bergabung dengan kelompok di dalam situ, ternyata mereka itu terdiri dari sekitar 5-7 orang ya per kelompok. Dan mereka pasang akun palsu, fake akun, pastinya kan. Foto-foto seksi lah ya. Foto-foto
cewek-cewek yang gemoy-gemoy, yang Mbak Henol, yang cakep-cakep. Terus aku lihat, ini prosedurnya gimana ini? Ternyata lewat chattingan aja. Habis itu tukaran nomor WhatsApp, ya kan? Baru lanjut, kalau sudah deal, video call. Asal ditransfer dulu. Asal ditransfer dulu ya. Terus? Transfernya sih memang nggak gede sih, 100-200 ribuan. Itu umpan mas, umpan awal ya. Umpannya. Dari situ, ketika video call-nya itu, PCS-nya itu sudah oke dan orang si korban ini tertarik. Ya. Bisa lah lanjut, ya kan? Nah, lanjut check-in. Tapi ada persyaratannya mas dengan check-in itu. Ternyata check-in itu harus melewati satu bagian lagi. Apa itu mas? Nah, itu mereka sebutnya itu apa ya? Kayak supervisor atau manager. Oh berarti? Supervisor lah. Ya, jadi ceritanya si cewek-cewek BO ini punya germo tapi dalam hotel gitu. Jadi mereka itu yang fasilitasi. Jadi si korban ini akan berhubungan lah dengan si oknum yang disebut tadi sama si cewek itu, dihubungin lah. Itu sudah by phone mas, teleponan. Teleponan, pesan kamarnya sekian-sekian, harganya sekian-sekian, bayarnya nanti lewat transfer. Karena kan mereka bikinnya juga bill palsu. Bill palsu. Ada dong itu. Ada berarti ada billnya bisa dibuat juga, dikirim juga ke orang yang ada dapat bill palsu gitu ya? Udah mas, orang-orang di dalam itu cerdas, terpelajar semua pokoknya. Terpelajar. Canggih, berarti mereka udah canggih semua dong, bisa dimanipulasi semuanya ya mas ya? Iya, karena itu kan mereka pakai smartphone. Smartphone kan handphone pintar. Iya, jadi bisa ngedit lah ya. Semua bisa, betul. Dan selanjutnya, terus kalau suara gimana mas? Sorry kan tadi kan sorry. Gua potong. Tadi kan masnya tadi kan ngomong itu kan via telepon. Kan mereka cowok. Kan yang cewek-cewek cantik itu kan tanda kutip. Tadi aku bilang diserahkan ke bagian supervisor atau manajernya. Oh iya. Jadi ceritanya sudah orang hotel lah mereka hubungin. Nah, terus? Pihak hotel. Nanti pihak hotel itu yang menyiapkan tempatnya aman, tidak ada gangguan, pokoknya serba aman lah. Nah, dari situ mereka akan menggiring orang-orang itu suruh transfer, nanti pakai kode, kodenya itu nanti sekian-sekian. Nanti kalau orangnya salah transfer, kodenya nggak berlaku, transfer lagi mas. Pokoknya diputar-putar sampai berkali-kali lipat mas. Oke. Jadi itu lah modusnya. Sampai akhirnya mereka akhirnya, ya. Nah, sekarang uang yang mereka transfer itu kan dalam rekening ya, Mas ya? Iya. Nah, dan mereka itu semua sudah punya rekening penampungan. Oke. Lalu rekening penampungannya itu kan bukan atas nama mereka. Lalu yang ngurus rekeningnya siapa ya? Nah, itu dia. Jadi, makanya sekarang itu, Mas ya, pihak perbankan itu sangat ketat ya waktu mau verifikasi pembuka rekening. Karena banyak kasus sindikat jual beli rekening. Nah, mereka dengan gampangnya mereka beli rekening. Jadi uang penampungan, rekening penampungan itu dimasukkan, kemudian ditransfer lagi ke rekening yang lain. Oke. Nah, jadi untuk yang menyiapkan rekening itu ya seperti yang menyiapkan handphone itu tadi. Oh, berarti ada pihak di lapas itu ada yang menyiapkan rekening untuk itu, gitulah ya Mas ya? Ya, ada yang bisa, ada yang dimintain tolong mungkin dari luar masuk kan, rekening kan bisa aja masuk lewat ada siapa gitu kan temennya mungkin. Tapi kan masuknya kan sulit, nggak mungkin. Kalau nggak ada bantuan ya? Ada bantuan, betul. Oke, terus begini, kalau suaranya kan kalau kita telepon video call itu kan ada suara cewek tuh gitu, kan mereka cowok itu, berarti ada dong. Jadi, ya betul. Jadi mereka tuh kadang pakai aplikasi, ada aplikasi khusus dan ada
yang banyak mungkin orang kadang nggak tahu ya, yang disiapin sama Telkomsel. Apa? Ada nggak itu layanan Telkomsel untuk voice changer, pengganti suara perempuan? Gitu ya. Jadi seperti Mas ngomong sekarang inilah ya. Kita ngomong gini, yang diterima nanti suaranya suara perempuan. Padahal tidak, gitu ya. Iya, jadi mereka ngomong dengan santai, dengan lembut, seakan-akan itu suara perempuan yang didengar. Padahal itu suara cowok gitu ya. Dan jadi sedangkan dari Telkomsel itu mereka itu canggih dong ya. Berarti mereka tahu cara buat suara cewek gitu ya. Padahal itu dari suara cowok, dan mereka tahu, berarti penipu itu tahu teknologi dong Mas ya. Nah makanya di mana-mana penjahat itu lebih cerdas dari orang-orang pada umumnya. Makanya mereka, orang-orang yang ditipu itu kan artinya levelnya di bawah orang yang menipu, ya nggak? Yeah. Kalau sama kan nggak mungkin berhasil ditipu. Oke. Jadi Mas sudah akui itu. Nah, terus Mas sendiri udah pernah tembus nggak? Oh, jadi aku sebenarnya bukan pemain ya. Awalnya sih aku bergabung, yang aku ceritain tadi, aku bergabung. Aku coba bermain sebulanan. Aku tuh nggak pernah dapet, nggak tahu, katanya kamu nggak tahu main mungkin. Nah, oh iya, tadi belum dijelasin ya, mereka itu mainnya gimana. Mereka itu pakai fake GPS, jadi GPS palsu. Jadi dimanapun di seluruh dunia ini mereka bisa berada. Jadi pakai fake Jadi GPS. mereka bisa mengakses di berbagai tempat. Jadi terus kan pasti kan ada event tertentu dong ya. Kapan kalau misalnya ada orang kumpul-kumpul di mana, mereka tahu dong gitu ya Mas ya. Nah, jadi kalau misalnya mereka tahu kalau ada event-event yang rame di setiap kota, contohnya misalnya, oh iya di Papua ini ada kegiatan PON yang tahun lalu ya. Pasti kan banyak orang ke Indonesia ke sana. Iya. Nah, jadi mereka pasang itu GPS itu di sana. Dapatlah mereka korban-korban di sana. Oh ini kan eventnya ini lagi ada misalnya konser apa, ya kan, di Bali. Nanti mereka pasang GPS di sana. Oh ini ada festival apa yang rame-rame, mereka pasang. Di mana mereka tahu ada banyak orang dari luar kota berkumpul di kota tertentu, mereka tahu. Jadi mereka pasanglah di sana. Namanya juga kan ya, kalau pengunjung ke kota tertentu pasti kan banyak ya cowok-cowok, laki-laki itu yang ibaratnya kalau di luar kota itu pasti iseng-iseng lah main micet. Nah, jangan iseng-iseng, karena yang iseng-iseng itu ya siap ditangkap sama mereka. Mereka udah berarti mereka itu udah tahu lah ya, maksudnya kebiasaan orang-orang yang ya, kebiasaan orang misalnya kalau mau jalan-jalan pasti ada mau cari kesenangan gitulah ya Mas ya. Ya pasti ya. Itu mereka udah tahu bagaimana. Mereka itu pinternya gini, mereka tuh bisa membaca psikologi orang. Mereka tahu di mana saat-saat tepat untuk menghubungi orang, di mana mereka tahu aktivitas orangnya sibuk atau enggak. Jadi mereka tahu. Jadi misalnya yang cewek-cewek palsu itu yang mau WA, selamat malam abang, lagi apa nih? Mereka tahu jamnya itu. Tahu ya? Iya, mereka pinter, cerdas mereka. Oke. Kalau itu, jadi itu kan katanya kan itu kalau uang itu uang kecil ya Mas ya. Gue dengar-dengar katanya kalau di sana ada uang kecil gitu loh. Katanya ada juga yang uang gede gitu ya Mas ya. Micet itu ya dapat 500, sejutaan, begitulah orang-orang yang ketipu. Oke. Lalu yang gimana dong kalau yang uang gede Mas? Oh iya. Uang gede itu yang seperti pernah dibahas kalau nggak salah ya di channelnya Mr. Bird. Ya mobil. Makelar ya, benar. Mobil. Oke, kita coba. Gimana? Kalau untuk makelar mobil itu nggak sembarangan sih. Kalau orang-orang tertentu aja yang bisa menjalani cara seperti itu, karena lumayan sulit ya ibaratnya dibandingkan dengan main micet. Main micet itu kan orang iseng-iseng aja. Kerjain orang mungkin bisa lah. Tapi kalau pemain makelar mobil itu mereka punya pasukan itu lebih rapi,
Dalam artian mereka sudah terstruktur, terorganisasi yang rapi. Dari satu kelompok mungkin ada sekitar 9 sampai 10 orang. Tugas dari 7 orang ini sebagai pengambil data penjual mobil. Ingat Mas ya, pengambil data penjual mobil. Mereka seakan-akan ingin bertransaksi, membeli mobil, dan mereka berinteraksi dengan si penjual mobil dengan alasan ini mobilnya tahun berapa, bla 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 bla, sampai mereka dapat foto STNK, foto mobil detail, BPKB dan sebagainya. Nah, ketika mereka sudah dapat itu, mereka akan menjadi penjual mobil. Wah, jadi berarti gini Mas, berarti di situ adalah ya, misalnya supaya kita mempersingkat waktu, berarti mereka itu ada yang latih ya Mas ya, untuk berbicara supaya baik, gimana prosesnya gitu ya Mas ya? Nah, kalau untuk masalah yang latih dan itu, kebanyakan ya orang-orang yang di sana, yang masuk itu, rata-rata ya mungkin mereka punya basic makelar di luar Pak. Oh iya gitu. Ya, jadi ketika mereka punya basic makelar, namanya makelar pasti kan public speakingnya hebat dong. Iya, public speakingnya. Bisa ngomong ya kan. Nah, di situ dia akan tutorial, edukasi ke orang-orang sekitarannya, gini loh. Kalau di luar ngomongnya kayak gini-gini. Nah, mereka akan menyatukan pemikiran-pemikiran mereka. Oh, caranya begini. Nah, pasti banyak orang bertanya-tanya, kok bisa ya cara mereka gitu loh. Gitu loh. Jadi mereka akan mengendalikan satu penjualan, contoh mobil ya. Mobil itu mereka akan menyamar sebagai pembeli, dan mereka juga akan menyamar menjadi penjual dalam satu kejadian yang sama. Jadi mereka itu bisa pura-pura jadi pembeli, bisa juga jadi penjual gitu ya Mas ya? Betul sekali. Jadi mereka akan mempengaruhi si pembeli dan si penjual melalui kata-kata, melalui berbagai macam alasan, yang kadang-kadang sebagai pembeli atau penjual itu kita terbuai ya. Kita sudah nggak pakai logika, dengan alasan-alasan yang sebenarnya alasannya nggak normal ya, nggak logis, tapi dengan situasi dan berbagai cara, kan mereka hebat dalam public speaking ya. Iya. Orang itu akan terpengaruh. Oke. Berarti mereka itu punya cara untuk memanipulasi gitulah ya Mas ya? Ya jelas, mereka sudah mempersiapkan semuanya lengkap, paket komplit. Mereka aja bisa menargetkan, misalnya ini ada calon korban. Mereka hanya menargetkan, ini 3 hari pasti jebol ini. Dalam 3 hari. Dan itu rata-rata pasti jebol. Rata-rata ya Mas ya? Jebol. Oke. Kalau begitu gue udah tahu berarti sekarang itu di sana itu ada. Nah, itu kan gue pertanyaan dulu. Udah siap pertanyaan. Lalu di sana mereka pakai HP apa sih, Mas? Para penipu itu? Ya, pada umumnya kan smartphone itu Android ya. Android. Nah, Android, karena Android itu bisa dioprek-oprek ya, bisa diapain, dipasangin aplikasi yang aneh-aneh. Nah, dan mereka punya uang hasil tipu-tipunya itu. Ya maaf kata aja. Mungkin orang di dunia luar masih mikir-mikir beli handphone flagship ya. Kalau mereka ya kayak beli kacang goreng lah. Masa? Berarti dari kata lain banyak banget dong uang mereka. Berarti tipe handphonenya apa? Coba kasih tahu Mas, yang Mas pernah tahu. Misalnya kalau tipe sekarang Samsung apa? Kalau yang sekarang kayak Samsung S21. S22 gitu ya. S22. Berarti yang flagship gitu ya Mas ya? Ya, gimana? Yang flagship, yang paling mahal gitu HP mereka gitu. Samsung ya. Rata-rata Samsung, Oppo dan Vivo sih yang mereka pakai. Yang sesuai pasaran yang lagi tenar sekarang. Ya tenar gitu ya. Berarti kalau handphone orang di luar itu mikirnya mau beli handphone mahal-mahal, mereka nggak pedulian. Mereka ada uang untuk beli itu gitu ya Mas ya? Ya. Dan hebatnya lagi Mas, mereka itu kalau sekali pakai handphone, selesai tugas mereka, mereka berhasil menipu orang. Handphone itu sudah nggak ada lagi di mereka. Mereka jual lagi di luar, mereka beli handphone baru lagi.
Wah. Dan Oh, mereka yakin handphone ini pasti sudah di tracking sama pihak yang oh, berwajib. jadi kalau gitu udah di tracking, mereka akan langsung jual ke tempat orang Ya, lain, beli baru lagi yang mahal juga gitu ya Mas ya? pasti ya. Kalau di sana Waduh, uang itu nggak ada arti lagi nggak pokoknya, ada. karena mereka sekali sekali mereka nipu itu sehari kalau tembus, kalau apa jebol 300 jutaan, Ya. gimana sih untuk beli handphone harga yang cuma 10 jutaan 20 jutaan kan kecil lah. Berarti berarti mereka bisa tembus 300 jutaan per hari ya Mas ya? Ya, kalau memang kebetulan ya, kalau kebetulan mereka pas dapat korban yang jual jual mobil atau mau beli mobil yang harga tinggi. Iya, oh gila. Oke, kalau begitu gemeter gue dengernya, jijik gue dengernya. Nah, oke. Lalu, oke, kalau begitu dong, berarti kalau kita lihat di TV-TV kan pakaian orang di penjara itu jelek banget gitu. Pakaian mereka gimana sih, Mas? Makanan gitu Nah, coba? Hah. berhubung yang tadi ya, kita sambung ceritanya nih. Aha, Tadi kan handphone flagship nih. aha. Masa kalau handphone flagship untuk pakaian nggak elit juga. Iya gitu. Pasti dong yang branded, Balenciaga minimal. Balenciaga. Serius. Aduh, gila. Jadi pakaian pakaian mereka Mereka aja bisa. mereka pakai baju-baju yang mahal itu, mereka nggak mikir belinya ini mahal karena mereka tahu bentar lagi kita ada orderan nih. Ih. Aduh, jadi kalau berarti yang di TV-TV itu ya misalnya kalau makanan mereka itu makan kata kasarnya kan nggak enak gitu. Kalau makanan mereka gimana, Mas? Namanya makanan penjara, ampun, kucing aja mungkin dikasih makan penjara itu nangis kucingnya. Lalu lalu Parah banget. nah, Jadi mereka ketika mereka punya uang banyak, ya otomatis ya makanan fast food, nasi padang atau ayam geprek atau apalah yang di luar yang lagi hot, oh, pastilah dipesan. waktu oke, berarti ketika mereka pesan itu adalah yang berarti orang yang beliin masuk ke sana gitu ya, Mas ya? Ya kembali lagi Hah? kayak gimana sih yang awal cerita mereka punya HP gimana? Oke, 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 ngerti. Berarti ada tanda kutip lah yang menjagai mereka gitu ya Mas ya. That's right, that's Berarti right. kata lainnya berarti mereka itu makan ada yang beliin, makan enak ada yang beliin, eh, HP That's right. HP mahal ada yang beliin, tidur ada yang jagain gitu ya Mas ya. Luar biasa. Ih, aduh. Lalu gini, oke, oke. Tadi kita udah ngomong pakaiannya mereka, berarti mereka udah ada yang jagain. Lalu mereka ada bagi-bagi hasil nggak sih sama yang atas itu? Yang kita bilang adalah penjaga lapas itu ada dong bagi-bagi hasilnya, Mas. Kita sebut oknum aja ya, oknum Oknum, lah, oke, oknum. oknum, oke. Oknum. Ya namanya itu menjadi rahasia umum ya, rahasia umum artinya di dalam area itu pasti oknum-oknum itu akan menentukan tarif. Dan pasti tarifnya itu nggak kecil dong, Mas. Ya kalau untuk masalah besar kecil mereka menyesuaikan dengan pendapatan. Oh, Jadi kalau ketika mereka mengetahui ada yang jebol besar, ya otomatis dong kamu ya. harus kasih setoran tuh Berarti kan. berarti dengan kata lain gini, Mas. Di sana itu bisnis dong ya. Jadi berarti di penjara itu, di lapas itu bisnis dong ya. Jadi maksudnya bisnis ke atas, ke samping gitu juga ada dong ya gitu ya. Ah, bukan rahasia umum ya, putaran uang di Uh, dalam lapas aha. itu ya lumayan fantastis ya. Kenapa fantastis? Fantastis. Aha. Pertama-tama ya disebabkan karena ada para pekerja yang tadi Mhm. yang mencari uang. Ketika Mhm. uang itu ada pasti otomatis Mhm. putaran-putarannya kan eh, banyak ya. Kalau Aha. kayak kita dalam satu kampung, dalam kampung itu
ada 10 aja orang kaya. Pasti kampung itu putarannya besar dong. Iya, iya, iya. Nah, seperti itulah. Jadi otomatis semua kebagian. gitu Area-area ya. dalam itu kebagian. Oke, kalau kita bilang yang penipunya aja bisa pakai pakaian begitu, berarti yang jagain mereka itu udah pasti mobilnya keren-keren dong, atau apanya keren-keren dong gitu ya? Wah, kalau itu sih ya bisa main-main aja dah, lihat langsung ya di parkiran. Ya pastilah. Dan kebanyakan mungkin ya, kalau misalnya nggak kelihatan di parkiran, pasti mereka umpetin lah. Nggak mungkin lah mereka ngeliatin ya. Oke. Kira-kira berapa nih? Kan Mas di dalam kan udah berapa lama gitu ya. Jadi berarti orang-orang di dalam itu kan harusnya lapas itu mereka dibina untuk lebih baik dong gitu ya Mas ya? Oke, betul. Jadi kalau untuk dibina iya betul, dibina. Memang sesuai dengan program yang ada, itu memang dibina, ada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ada. Dan itu ada kegiatan itu ada. Akan tetapi diimbangi juga dengan yang tadi yang saya ceritain. Oke. Lalu begini Mas, pertanyaan yang gue penasaran. Kan kalau di lapas itu kan mereka nggak bisa cari cewek dong, gitu dong. Bisa nggak sih cari cewek di sana? Aduh, gimana ya? Kalau power of money itu kan ngalahin semua ya. Jadi cewek bisa dipanggil ke dalam gitu? Kalau untuk dipanggil bisa, dengan catatan. Itu sifatnya top secret. Karena itu sudah level yang lumayan rahasia lah ya. Jadi mungkin mereka sebelum merencanakan itu pasti mereka akan menyusun waktu, melihat keadaan. Mungkin oknum-oknum itu akan menyesuaikan. Mungkin ini aman, berarti bisa. Berarti bukan semaunya yang mesan ya. Oh. Terus mereka di mana mereka nanti melakukan ritual itu, Mas? Loh kan di sana banyak kamar mandi. Terus jadi kan kalau ya tahu lah gimana kalau di kamar mandi misalnya kamar mandinya kosong. Oknum-oknum itu pura-pura nggak tahu. Nanti ada ceweknya ke situ, cowoknya pura-pura jalan ke situ, dan ya gimana ya udah, kan pura-pura nggak tahu. Berarti tarifnya kira-kira berapa? Yang Mas pernah tahu berapa? Sekali goyang-goyang gitu berapa gitu? Ya kalau untuk yang sudah berani ngomong ya, berani request bukan kayak gitu, berarti dia harus merogoh kocek ya harus ya gede juga dong, ya sekelas-kelas iPhone Pro Max lah, 14 Pro Max gitu. Lebih banyak uang dia daripada gua YouTuber gitu. Ya, gimana sih? Lu butuh nggak? Kalau lu nggak butuh ya nggak usah dong. Ya gitu, gitu ya. Aduh, jadi gua merinding nih Mas, Terus, jadi di dalam itu berarti bisnis besar. Sebenarnya kalau dibilang orangnya, terus gua mau tanya ini supaya kita menyingkat waktu. Mereka nggak merasa bersalah nggak sih Mas? Kalau merasa bersalah, aku pernah ngobrol iseng ya kepada pelaku-pelaku itu. Ini kasihan loh orangnya ini kan sampai nangis-nangis gitu, sampai dia telepon, kamu nipu saya. Mereka sempat ada angkat, aku sempat dengar. Mereka cuma ketawa aja. Jawaban mereka, maaf Bu, Ibu ikhlas aja ya. Mungkin Ibu selama ini nggak pernah bersedekah, berzakat, menyumbang ke panti asuhan ya. Akibatnya begini Bu, dengan entengnya diomongin seperti itu. Gila nggak? Aku ketawa tapi hatiku emosi dengernya. Terus kalau yang tadi yang itu yang mobil gitu ya, atau kalau yang micet tadi gimana? Nah, kalau yang micet tadi itu kan mereka akan mengatakan kalau mereka ketipu dengan micet,
mereka sudah awalnya berbuat dosa kan. Oh. Mereka kan mau patut cewek kan, mereka mau berzina. Dan kata lain, gue kasih hukuman lu gitu ya? Nah, Gue kasih hukuman. wajar dong kalau dibohongin. Itu loh. Aduh. Gila mereka itu punya pola pikir itu. Ya, jadi oke, uang di dalam banyak ya Mas ya, maksudnya uang berputar gitu banyak gitu dong. Jadi uang itu dipakai untuk apa aja? Kan mereka nggak bisa kemana-mana. Jadi uangnya beli HP, rokok lah, makanan lah. Kan ada yang lain juga dong berarti. Ya ekstrimnya ya. Yang kita pernah baca lah di berita-berita gimana di dalam lapas penjara itu kan masih ada juga peredaran narkoboy. Narkoboy ya. Nah, itu menjadi salah satu konsumsi mereka. Oke. Tapi kalau begini Mas, kita supaya kita menyingkat waktu juga, berarti di dalam itu narkoboy. Kita nggak bilang narkoba ya. Narkoboynya bisa jalan, cewek bisa jalan kalau ada uang. Lalu makanan apalagi gitu loh. Jadi di sana uang kencang gitu. Berarti tadi Mas ngomongnya fantastis. Berapa gede sih Mas? Untuk apanya ini, penghasilannya atau? Iya, nggak tahu. Kira-kira perputaran uang di dalam itu berapa sih? Kalau putaran uang ya, contohnya misalnya dihitung-hitung, kita kasar-kasarnya ya. Mungkin kalau mau bilang dari mereka konsumsi makanan, pokoknya seluruh putaran uang ya, putaran utang itu kalau mau bilang 1,5 sampai 2 M per bulan ada. Gila 2M itu bisnis apa gitu di luar 2M ya gitu loh. Jadi berarti kehidupan mereka itu lebih nagih dong, mereka nggak mau keluar lagi dong mereka kalau bisa di dalam lebih enak hidupnya. Yang nggak habis pikir untuk menjalani hukuman di dalam kan ada aturan yang bisa bebas dengan menjalani 2/3 dari masa tahanan ya. Ada potongan gitu ya, ada potongan remisi gitu ya. Dan para pelaku itu mereka menolak ketika ada ditawarkan untuk pulang lebih cepat karena mereka berpikir penghasilan saya di luar nggak mungkin seperti yang saya rasakan di dalam. Jadi yang orang tahu, kita nggak bilang semua tempat. Yang orang tahu penjara itu tempat yang menyedihkan, sebenarnya enggak dong ya, Mas? Ya enggak. Oh. Mungkin kalau mau dibilang menyedihkan, menyedihkan. Ada. Bagi orang yang tidak menjadi pekerja, yang tidak cari uang seperti yang saya cerita, itu pasti menyedihkan. Oke. Ya kan, kebalikannya lah ya kan. Kalau mau bekerja, hidup lu macam sultan di dalam, begitu ya? Ya pasti. Wah, oke. Kalau sendiri Mas, makasih Mas infonya, ini luar biasa, jadi kita tahu dan orang mau tahu dong itu lokasinya di mana gitu ya. Kita bisa kasih tahu sekarang itu hanya ada di negeri Konoha, iya kan Mas? Iya, betul sekali. Di Konoha aja itu. Di Konoha aja itu ya. Kalau di Indonesia nggak ada dong Mas ya, kan di Indonesia baik-baik semua ya. Di Konoha aja itu. Di Konoha aja ya gitu ya. Kalian ngerti kan maksudnya? Di Konoha gitu ya. Aduh. Oke Mas, terima kasih mau sharing ke gua sangat hargai ini ya, luar biasa. Waktu kita udah mau hampir 40 menit Mas gitu loh. Jadi kan Mas dulu sempat ikutlah di dalam untuk hal tersebut gitu, dan sekarang Masnya bisa dibilang untuk tobat begitulah ya. Jadi ada nggak sih saran-saran untuk orang-orang untuk nggak kena tipu gitu loh Mas? Oke.
kalau saran biar nggak kena tipu di dunia maya khususnya ya, ini kita bicara dunia maya. Ya. Pertama-tama kalau untuk transaksi, logika itu dipakai. Logika dipakai. Akal sehat dipakai. Ya. Akal sehat dipakai. Kedua, jika ingin bertransaksi, pastikan yang kita mau bertransaksi dengan orang yang benar-benar yang mempunyai rekening. Kita bisa verifikasi kalau betul Anda yang punya rekening, bisa nggak Anda kirimkan KTP Anda, foto real time Anda sekarang-sekarang. Oke. Gitu ya. Simpelnya ya, gitu aja ya Mas ya. Jadi kita pakai logika aja. Jangan tergoda, teriming-iming dengan harga-harga murah. Ya. Kita cek lagi harga pasaran seperti apa. Ya. Mungkin ya namanya kita mau transaksi pasti kita mau cari harga murah ya. Tapi kalau harganya sudah jomplang kan, ya nggak logis ya kan, kembali ke logika lagi. Ini kalian denger ini mantan penipu yang ngomong nih. Oke. Mas, aku udah tobat loh. itu cerita tahun lalu, 2 tahun laluan lah. 2 tahun laluan lah ya Mas ya. Jadi tapi kadang-kadang di dalam itu juga kan orang gimana mau tahan kan gitu loh. Ada di sana ada nggak tahan apa-apa, hidup susah, ada jalan begitu, hidupnya enak, mau nggak mau. Jadi logika itu apa maksudnya, hati nurani itu ditumpul, ya udah pakai begini aja gitu loh. Tapi kan ya tetapi paling nggak yang jagain itu yang ya. Nah, itu mungkin ya satu apa ya, satu pengawasan tentunya ya. Pengawasan yang harusnya gimana? Oknum-oknum itu pakai logika juga deh, ibarat. Gitu. Pakai logika juga. Ibaratnya karma itu ada, Mas. Iya, ada kan? dong. Karma itu ada. Entah dia mungkin edisinya mungkin beberapa hari nanti, beberapa bulan, beberapa tahun lagi kan. Iya. Namanya karma. Iya, oke. Itulah. Gua ngerti. Tapi kita harus tahu loh. Hal ini bukan hanya ada di negeri Konoha loh, Mas. Loh, maksudnya? Iya, di negara lain juga begitu. Cuma mungkin nggak di negara lain narkoba mungkin ada gitu ya. Tapi nggak pakai micet, nggak pakai jual maklar segala, maklar mobil segala di negara lain gitu. Mungkin beda, mungkin mereka punya konsep lagi ya. Kalau di negara lain. Mungkin mereka nipu-nipunya Bitcoin, ya kan? Iya kan? Lebih canggih dong dari kita. Kalau kita kan pakai rupiah, mereka pakai Bitcoin. Ya, oke. Saya rasa itu dulu. Keep contact ya Mas ya, tapi gua sarankan Mas juga tadi Mas JJ juga hati-hati karena kita nggak mau ganggu dapur orang loh. Kita cuma bilang ini info nyata di negeri Konoha gitu loh, bukan di Indonesia loh ya, guys. Ingat ya. Itu di Konoha. Di Konoha. Ya, di Konoha. Di Konoha. Jadi kalian tuh harus tahu bahwa ini. Jadi kita nggak singgung dengan yang lain. Ya, cuma ini di negeri Konoha. Jadi kalian harus hati-hati. Everybody, seperti kata Mas JJ ya katanya, pakai logika, jangan pakai terus kalau mau transaksi itu harus verifikasi dengan KTP kalau perlu gitu loh, daripada kena gitu ya, karena transaksi mereka itu bisa ratusan juta per hari, 1, miliar per bulan gitu loh, supaya lu tahu itu ya. Ini kisah nyata di negeri Konoha ya, negeri Konoha. Ya. Oke, be safe Mas, be safe. Thank you so much. Terima kasih udah bertobat ya. Karena ingat karma itu ada. Jadi kata Masnya karma itu ada. Jadi bagi kalian yang ada di penjara, HP kalian kan mahal ya. Udah bisa lihat video gua dong. Mungkin saya ini. Ya, sehat-sehat. Mereka bakalan nonton juga video ini. Ya, sehat-sehat, panjang umur kalian, ya, panjang umur kalian bertobat, gitu loh. I think that's all. Ya, makasih ya Mas ya, itu dulu yang kita kasih tahu sekarang. Thank you so much. Udah bisa diganti namanya jadi Nice Guy 757, bisa diganti lah nantinya supaya orang nggak cari Mas lagi, ya. Karena nanti pasti akan banyak orang cari Mas nih, ya. Thank you so much ya Mas infonya ya.
Thank you so much ya. Oke. Take care. Bye. Take care. Bye. Ya. Oke, itu dia percakapan gue dengan gue merinding, gue gak tahu ngomong apa lagi, tapi itu yang kalian harus pelajari. Itu kenyataannya. Betapa mengerikannya. Oke? Kalian bisa subscribe di channel gue. Ini nyata ya, jadi gak ada channel yang seperti ini. Oke? Kalian bisa subscribe, kita bisa belajar sama-sama. That's all I can tell you everybody. See you again in my next video. Mr. Bird sign out. Take care and bye-bye.